Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga ingin menjelaskan mengenai isi pasal dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa dari pasal 43 hingga pasal 67. Saya Rizky Amalia dari absen 26 akan menjelaskan mengenai bab pelaksanaan dari pasal 43 hingga pasal 47. Pasal 43 sendiri menjelaskan mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di mana penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan dalam rekening kas desa yang sudah dibuat oleh pemerintah desa. Rekening kas desa tersebut dilakukan pada bank yang sudah ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Dan apabila desa tersebut di wilayahnya tidak memiliki sarana perbankan, maka rekening kas desa tersebut dibuka di wilayah terdekat. Di pasal 44 dijelaskan mengenai pelaporan nomor rekening kas desa, di mana nomor rekening kas desa wajib dilaporkan kepala desa kepada gubernur. Jadi nomor rekening kas desa akan dilaporkan kepala desa kepada bupati atau wali kota, kemudian bupati atau wali kota akan melaporkan kepada gubernur melalui tebusan menteri, melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Tujuan dari pelaporan nomor rekening desa ini adalah untuk pengendalian penyaluran transfer. Selain itu juga, KUR Keuangan Desa memiliki hak untuk menyimpan uang tunai untuk pengoperasian desa, dan untuk jumlah uang tunai tersebut diatur dalam peraturan bupati atau wali kota mengenai pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya di pasal 45 di sini dijelaskan mengenai rencana pembuatan DPA atau daftar pelaksanaan anggaran. Jadi DPA ini dibuat apabila sudah ditetapkannya peraturan desa dan peraturan kepala desa terkait APB desa. Jadi apabila APB desa di sini sudah ditetapkan, maka kepala desa akan menugaskan kepada KUR dan KASI untuk membuat DPA maksimal jangka waktu 3 hari dari ditetapkannya pembuatan DPA tersebut. Apabila DPA tersebut sudah selesai dirancang, maka KUR dan KASI wajib menyerahkannya kepada sekretaris desa dalam jangka waktu 6 hari. Adapun isi dari DPA tersebut yaitu yang pertama ada rencana kegiatan dan anggaran desa, yang kedua ada rencana kerja kegiatan desa, dan yang ketiga rencana anggaran biaya. Dan DPA tersebut wajib dibuat semerinci mungkin. Lalu di pasal 46 dijelaskan mengenai verifikasi rancangan DPA. Jadi rancangan DPA yang sudah dibuat KUR dan KASI diserahkan kepada sekretaris desa, dan sekretaris desa akan melakukan verifikasi DPA tersebut dalam jangka waktu 15 hari. Apabila sudah diverifikasi, DPA tersebut akan diserahkan ke kepala desa, dan kepala desa akan menyetujui rancangan DPA yang sudah diverifikasi oleh sekretaris desa. Lalu di pasal 47 menjelaskan mengenai DPPA atau Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran. DPPA ini sendiri dibuat apabila ada perubahan pada peraturan desa dan peraturan kepala desa terkait APB desa. Jadi apabila ada perubahan pada APB desa, maka kepala desa akan menugaskan kembali kepada KUR dan KASI untuk membuat rancangan DPPA dengan waktu maksimal 6 hari. Apabila rancangan DPPA tersebut sudah dibuat, maka KUR dan KASI wajib menyerahkannya kepada sekretaris desa, dan sekretaris desa akan melakukan verifikasi kembali dalam jangka waktu 15 hari. Adapun isi dari DPPA tersebut adalah rencana kegiatan anggaran desa perubahan dan rencana anggaran biaya perubahan. Perkenalkan, nama saya Nadaya Dwi Kusuma Putri. Saya akan menjelaskan pasal 48 sampai pasal 52 dan pasal 58. Pasal 48 ayat 1 sampai 4 menjelaskan tentang tahapan rancangan RAK desa yang disusun oleh KUR Keuangan. Lalu sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa dan melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK desa tersebut. Kemudian, kepala desa menyetujui rancangan RAK desa yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa. Pasal 49 menjelaskan tentang RAK desa yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala desa. Pasal 50 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang arus kas masuk yang memuat pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain-lain.
Setiap pendapatan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pasal 51 ayat 1-5 menjelaskan tentang arus kas keluar yang memuat pengeluaran belanja atas beban APB desa. Setiap pengeluaran didukung oleh bukti yang sah dan lengkap. Bukti tersebut yaitu mendapat persetujuan dari kepala desa, dan kepala desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana yang disebutkan pada ayat 1. Dan menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran sesuai dengan tugasnya. Pasal 52 ayat 1-6 menjelaskan tentang KAUR dan Kasih melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala desa dengan pengadaan melalui swaklola dan penyediaan barang atau jasa. Diutamakan melalui swaklola dengan memaksimalkan penggunaan material wilayah sekitar dan melibatkan partisipasi masyarakat. Jika tidak dapat melalui swaklola, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang atau jasa di desa, sebagaimana disebutkan pada ayat 2, diatur dengan peraturan bupati atau wali kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang atau jasa. Saya Putri Nur Septianti dari absen 22 akan menjelaskan mengenai isi dari pasal 53 sampai dengan pasal 57 dari bab 2 mengenai pelaksanaan keuangan desa. Yang pertama dari pasal 53 mengenai pengajuan SPP yang dilakukan oleh KAUR atau Kasih di setiap pelaksanaan anggaran sesuai periode yang tercantum di DPA dengan nominal yang sama besar atau kurang dari yang tertera di DPA. Pengajuan SPP ini wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan, kegiatan, dan anggaran. Yang kedua yaitu pasal 54 membahas mengenai pengadaan barang atau jasa. Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa tidak lebih dari 10 hari kerja. Apabila pembayarannya belum dilakukan dalam waktu 10 hari kerja, maka KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib mengembalikan dana kepada KAUR Keuangan untuk disimpan kembali dalam kas desa. Setelah itu, KAUR Keuangan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar. KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran berupa bukti transaksi pembayaran kepada sekretaris desa. Lalu, sekretaris desa memeriksa kesesuaian antara bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran. Jika jumlah realisasi pengeluaran untuk barang dan jasa ini lebih kecil daripada jumlah uang yang diterima, maka sisa uang wajib dikembalikan ke kas desa. Selanjutnya, pasal 55 masih terkait dengan penyediaan barang atau jasa. Pengajuan SPP untuk kegiatan yang melalui penyediaan barang dan jasa dapat dilakukan setelah barang dan jasa diterima. Pengajuan SPP harus dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti penerimaan barang atau jasa di tempat. Sekretaris berkewajiban memverifikasi setiap adanya pengajuan SPP, seperti meneliti kelengkapan permintaan pembayaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan, menguji ketersediaan dana, dan menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selanjutnya, kepala desa akan menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi sekretaris. Setelah disetujui, KAUR Keuangan akan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP. Keempat, yaitu pasal 56 mengenai penyampaian laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh KAUR dan Kasih kepada kepala desa paling lambat 7 hari setelah kegiatan selesai. Terakhir yaitu pasal 57 yang berisi tentang prosedur penyusunan rencana anggaran biaya atau RAB. Pertama-tama, KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran menyusun RAB anggaran belanja tak terduga untuk diusulkan kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Setelah itu,
Sekretaris Desa melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap RAB yang akan diusulkan. Jika sudah disampaikan ke Kepala Desa, RAB akan disetujui melalui surat keputusan Kepala Desa. Kepala Desa wajib melaporkan pengeluaran belanja tak terduga kepada Bupati atau Wali Kota paling lambat 1 bulan setelah keputusan Kepala Desa ditetapkan. Pasal 58 ayat 1-4 menjelaskan tentang pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku. KAUR Keuangan melakukan pemotongan terhadap pengeluaran kas desa yang meliputi pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, barang atau jasa, dan modal. KAUR Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, perkenalkan nama saya Dia Pujita Manulung dari kasus akuntansi. Nomor absen 16, saya di sini akan menjelaskan mengenai Permendagri 20 tahun 2018, pasal 59 sampai dengan pasal 62. Di pasal 59 dijelaskan bahwa arus kas masuk dan arus kas keluar dianggarkan dalam APB desa. Selanjutnya, pasal 60 menjelaskan bahwa sifat tahun sebelumnya, di mana di ayat yang pertama dijelaskan mengenai penerimaan pembiayaan dari sifat tahun sebelumnya ada 2, yaitu menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. Lalu yang kedua adalah mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Di ayat yang kedua dijelaskan pula sifat untuk menutupi defisit anggaran, yaitu perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan atau penghematan belanja tahun sebelumnya. Di ayat yang ketiga, sifat untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan, yaitu perhitungan real dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya. Di ayat yang keempat, KAUR dan atau kasih pelaksanaan kegiatan anggaran mengajukan rancangan DPA untuk disetujui Kepala Desa menjadi DPAL. Di ayat yang kelima, sebelum KAUR dan kasih atau pelaksanaan kegiatan anggaran mengajukan rancangan DPA, terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa di pertengahan Desember tahun anggaran berjalan. Di ayat yang ke-6, Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL. Dan di ayat yang terakhir pada pasal 60 dijelaskan pula bahwa DPAL yang disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya. Di pasal ke-61 dijelaskan mengenai pencairan dana cadangan dan pembentukan dana cadangan, di mana di ayat yang pertama dijelaskan mengenai pencairan dana cadangan dan pembentukan dana cadangan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan. Lalu di ayat yang kedua, pencatatan pencairan dana cadangan yaitu penyisian anggaran dana cadangan dalam rekening kas desa. Lalu di ayat ketiga, pembentukan dana cadangan dilarang atau tidak boleh digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar. Di ayat yang keempat, program dan kegiatan yang ditetapkan peraturan desa dilaksanakan bila dana cadangan mencukupi. Lalu di ayat yang terakhir pada pasal 61 dijelaskan juga bahwa dana cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan desa dalam APB. Lalu pasal ke-62 menjelaskan bahwa penyertaan modal, di mana di ayat yang pertama dijelaskan bahwa penyertaan modal dicatat pada pengeluaran pembiayaan, dan di ayat yang kedua atau ayat yang terakhir pada pasal 62 dijelaskan bahwa hasil keuntungan dari penyertaan modal dimasukkan sebagai pendapatan asli daerah.